Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan daya Roh Kudus-Mu itu, maka terbukalah telinga dan hati kami untuk menghayatinya dan merealisasikannya konkret dalam kehidupan kami. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu itu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu itu juga, serta doronglah kehendak kami dan tekad niat kami untuk mengamalkannya dalam perutusan kami setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Aku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, setiap hari kita berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Kita makan saat lapar, kita minum saat haus, kita mandi ketika kita jorok, kita rekreasi ketika kita jenuh, kita istirahat ketika kita capek, dan lain sebagainya. Namun seringkali di tengah terpenuhinya kebutuhan jasmani itu, ada rasa kosong yang tetap mengendap di hati kita. Kita bisa memiliki banyak hal, tetapi tetap merasa ada yang kurang. Di balik kelaparan jasmani, kehausan jasmani, ada kelaparan dan kehausan jiwa yang jauh lebih dalam, yaitu kerinduan akan kasih sejati, akan penghiburan yang tak pernah pudar. Kelaparan dan kehausan itu hanya dapat dipuaskan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, roti hidup yang telah turun dari surga. Injil hari ini Yesus mengungkapkan dengan penuh kasih, akulah roti hidup. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus bukan hanya datang untuk mengajar, tetapi juga untuk memberi dirinya sepenuhnya kepada kita. Menjadi santapan rohani yang menghidupkan jiwa, menyegarkan dan menyelamatkan kita. Dalam Ekaristi, kita tidak sekadar mengenang karyanya, melainkan sungguh menyatu dengannya. Melalui Ekaristi, Yesus sungguh-sungguh hadir, konkret, nyata, real di tengah kita dalam rupa roti dan anggur yang telah dikonsakrir, yang telah diberkati dalam doa epiklesis. Roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darahnya. Inilah tubuhku, inilah darahku. Dan dengan itu kita menerima tubuh dan darahnya. Dan kita pun sungguh-sungguh dipersatukan dengan Dia. Dan semakin diserupakan,
dengan Dia. Namun Yesus juga mengingatkan bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadanya tanpa ditarik oleh Bapa. Iman adalah anugerah, bukan sekedar usaha kita. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita sesungguhnya menjawab undangan kasih Allah yang lebih dahulu mengundang kita. Pertanyaannya, sudahkah kita sungguh membuka hati? Apakah Ekaristi sungguh menjadi pusat hidup kita ataukah hanya sekedar rutinitas, kewajiban karena jadwal, karena tanggung jawab, karena takut dicap menjadi orang yang tidak baik dan lain sebagainya. Menerima tubuh dan darah Tuhan seharusnya mampu mengubah kita, membebaskan kita dari ketakutan, kecemasan, dan keegoisan. Kita pun dipanggil untuk menjadi hidangan bagi sesama dengan cara menghadirkan cinta, penghiburan, dan harapan di tengah dunia yang lapar akan kasih sejati. Rasa lapar dalam jiwa yang kita alami bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan tanda bahwa kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan jawaban atas kerinduan itu adalah Yesus sendiri, roti hidup. Di saat dunia menawarkan berbagai makanan yang hanya mengenyangkan sesaat, Yesus menawarkan santapan yang membawa kepada kehidupan kekal. Maka jangan biarkan hati kita dipuaskan oleh hal-hal yang fana. Mari jadikan Ekaristi pusat kehidupan kita, tempat di mana kita bertemu dan dikuatkan oleh Yesus sendiri. Hari ini mari kita memperbaharui cinta dan kerinduan kita kepada Ekaristi. Datanglah kepada Yesus dengan hati yang bersih, penuh iman dan kerinduan yang tulus. Biarlah tubuh dan darah Kristus mengenyangkan jiwa kita, membentuk kita menjadi pribadi yang membawa penghiburan dan sukacita bagi dunia. Semoga setiap kali kita menerima roti hidup, kita semakin dipenuhi oleh cintanya dan belajar untuk menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi dunia lewat kesaksian hidup kita, dan bahkan mau sama seperti Yesus. Semoga hati kudus Yesus selalu merajai, selalu memimpin dan menuntun seluruh pemikiran, perkataan, perbuatan, dan apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah roti hidup yang mengenyangkan jiwa kami. Ajarilah kami untuk selalu merindukan-Mu dan setia menerimamu dalam Ekaristi. Jadikanlah kami roti yang dipecah-pecahkan bagi sesama dan dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.